Renungan Umat dengan judul Mengisi Hidup, berdasar dari bacaan surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 sampai 11 yang demikian. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana kemerdekaan di tahun 2021 ini. Biasanya dalam momen kemerdekaan, tak jarang muncul pertanyaan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Ada bermacam-macam jawaban, misalnya dengan belajar, berkarya, berinovasi, mencintai produk dalam negeri, menghargai perbedaan, dan sebagainya. Meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka dari bangsa penjajah, namun generasi penerus bangsa Indonesia ini perlu bertindak aktif untuk mengisi kemerdekaan, serta dikuatkan untuk menghadapi tantangan masa kini seiring dengan perkembangan zaman. Maka setiap warga negara perlu dibekali baik dalam hal iman, pengetahuan, budi pekerti, dan nilai-nilai luhur lainnya, agar setiap warga tidak menjadi seorang penindas bagi sesamanya, tidak bermegah diri, merasa iri, tak percaya diri, melainkan bertindak dengan hikmat, mau berbagi, dan saling menyemangati. Kita saat ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melanjutkan hidup dan perjuangan kita di dunia ini. Dalam perjalanan hidup yang terus berjalan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi hidup ini. Pilihan yang ada di depan mata adalah mengisinya dengan hal-hal positif atau negatif. Nats hari ini berdasarkan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Ia mengingatkan bagaimana seharusnya sikap orang percaya untuk mengisi hidup dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua. Paulus mengingatkan mereka untuk berjaga-jaga setiap saat menyambut kedatangan Kristus kembali. Jemaat Tesalonika merupakan anak-anak siang dan terang yang tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hidup yang semestinya dilakukan ialah berjaga-jaga dan sadar. Rasul Paulus mengajak jemaat untuk tidak tidur, artinya tidak berada dalam keadaan yang tidak aktif, melainkan berjaga-jaga supaya siap kapanpun Kristus datang. Dengan tindakan aktif, diharapkan dapat
untuk mengisi masa penantian itu, supaya setiap jemaat tetap teguh, bertindak positif, dan juga saling membangun. Jemaat kembali diingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan karena anugerah Kristus, menjadi anak-anak terang, anak-anak siang. Oleh karenanya, dengan status sebagai anak-anak terang, setiap orang cara hidupnya juga mencerminkan Kristus. Serta masing-masing memiliki senjata, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yaitu berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Baju sirah melindungi hati dari hal-hal negatif yang muncul, supaya jemaat tidak dipenuhi dendam, dusta, iri dengki, tetapi dipenuhi dengan iman dan kasih dalam masa penantian itu. Kuasa jahat bisa saja membuat umat meragukan karya Allah dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan. Oleh sebab itu, ketopang keselamatan melindungi agar setiap umat tidak meragukan karya keselamatan Allah bagi umat yang dikasihinya. Hidup saling menasihati dan membangun yang ditunjukkan dalam hal saling menguatkan. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk berbuat salah, maka perlu dinasihati. Setiap orang juga memiliki pergumulan dan kekuatan yang berbeda. Oleh karenanya, memerlukan dukungan supaya kuat menghadapi permasalahan. Tidak seorang pun mengetahui kapan Kristus datang kembali. Setiap orang percaya diharapkan hidup kudus dan bermoral, selalu berjaga-jaga untuk kedatangan Kristus. Orang percaya juga diharapkan tidak mengabaikan tanggung jawab sehari-hari, tetapi selalu bekerja dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang berkualitas dipengaruhi oleh bagaimana cara seseorang mengisi hidupnya. Jika hidup itu diisi dengan hal-hal negatif, akan berdampak buruk. Tetapi kalau hidup itu dipenuhi dengan hal-hal positif, juga akan menghasilkan buah yang baik. Tak hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan saat ini, apakah kita jemaat masa kini yang sedang menghadapi pergumulan pribadi dan berada dalam kondisi pandemi COVID-19, juga merasa tergerak untuk menghayati serta mau berupaya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam mengisi hidup ini? Mari mengisi hidup dengan hal-hal yang positif. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena kasih setiamu selalu menyertai hidup kami sampai hari ini. Mampukanlah agar kami mengisi hidup dengan hal-hal yang positif. Tolonglah supaya kami tidak hanya menuruti keinginan diri kami, tetapi mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, kami tetap berharap kepadamu. Dan mampukan kami juga untuk saling mendukung dan mendoakan saudara-saudara kami. Secara khusus bagi jemaatmu di GKJ Jatimulyo dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 12 dan jemaatmu dimanapun berada yang sedang isolasi mandiri atau yang sedang dalam proses pemulihan,
kiranya Bapa menguatkan dan menyembuhkan. Bagi yang sedang bergumul terkait dengan relasi, keuangan, keluarga, pendidikan, pasangan hidup, momongan, pekerjaan, dan sebagainya, termasuk juga pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Bapa berkati. Kami juga bersyukur karena Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-76. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.